Ustadz Rocky Gerung ya. Sekarang istilah Ustadz Rocky Gerung ini viral banget pemirsa, karena mungkin jarang sekali ya Rocky Gerung itu pakai kopiah begitu. Verifikasi untuk seseorang menjadi ustadz di kelompok mereka itu sangat gampang sekali. Cukup Anda berkopiah, cukup Anda pakai koko, apalagi pakai jubah, udah langsung inheran langsung jadi ustadz. Ini Rocky ini ideal sebagai sedang menyebarkan intelektualnya atau ada visi misi yang lain. Serius, saya dari dulu mikir loh kepada Rocky ini. Siapa sih sebetulnya Rocky? Dia mampu nyusup ke Islam, kemudian mampu mengobok-obok, memecah belah di tubuh Islam. Bukti memecah belah, dia sudah diundang di Maulidan. Kemudian dia ngomong tentang jihad. Dia benturkan umat yang di depan dia dengan negara. Ya, dia benturkan itu, dia ucapkan narasi tentang jihad itu. Dia hajar negara dengan narasi itu. Dia mengklaim atas nama Al-Quran. Yang dibacanya adalah Al-Quran. Ya, ini kan menjadi masalah bagi kita. Sementara Rocky sendiri nggak mengimani Al-Quran. Dia ada yang mendikte untuk sengaja masuk. Untuk satu kali lagi sengaja masuk ke tubuh Islam. Kemudian seolah membentur-benturkan. Menyudut-nyudutkan. Wah ini. Dan diakui oleh Islam. Dan dikiblati oleh umat Islam. Kemudian dia tepuk tangan. Misinya sukses. Perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Pemirsa, Ustadz Rocky Gerung ya. Sekarang istilah Ustadz Rocky Gerung ini viral banget pemirsa, karena mungkin jarang sekali ya Rocky Gerung itu pakai kopiah begitu ya. Tetapi yang lebih aneh dan lebih mengejutkan adalah bahwa Rocky Gerung itu memilih memberikan ceramah umum, ceramah publik daripada menghadiri undangan pernikahan Kaisang Erina Gudono ini. Dan dalam ceramah itu pun ya Rocky Gerung justru meluruskan makna jihad yang disalah mengerti atau tidak dimengerti oleh pemerintah, oleh negara katanya ya. Dan Iqra itu bukan kerja. Iqra ya jelas baca. Tampaknya ini sedang mengkritik seorang menteri yang tampaknya walaupun dari Islam tradisional, tetapi dia tidak ngerti makna Iqra itu didefinisikan dengan kerja. Atau mungkin karena dia merasa jadi anak buahnya Jokowi, kemudian menyebut Iqra itu identik dengan kerja. Ya beda lah ya. Tetapi ini memang tampilan yang luar biasa pemirsa. Rocky Gerung itu hadir dalam satu acara publik, bahkan ketika dapat undangan untuk pernikahan Kaisang Erina Gudono lebih tidak mengindahkan undangan itu ya, tetapi justru memilih menghadiri acara umat Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Gatal sekali ya. Saya pengen membuat video merespon orang yang membuat narasi itu, yang diawali dengan kalimat Ustadz Rocky Gerung, yang dia sepakat terhadap apa yang dinarasikan oleh Rocky Gerung, bahwa pemerintah gagal paham soal jihad. Pemerintah menganggap bahwa jihad adalah kekerasan. Itu kata Rocky ya, statementnya.
Padahal kalimat itu manipulasi Rocky. Saya tegaskan satu kali lagi. Kalimat itu manipulasi Rocky untuk memprovokasi masyarakat agar menganggap terus negara salah, gagal paham. Masyarakat membenci pemerintah, khususnya yang muslim. Karena bahkan jihad pun disalahpahami oleh negara. Digagal pahamkan oleh negara. Sengaja tidak paham makna jihad yang sesungguhnya yang sudah tertera di dalam teks Al-Quran. Itu manipulasi loh. Hati-hati, itu provokasi Rocky loh. Dan cukup kemudian menjadi patokan sebetulnya untuk melihat orang-orang yang segolongan dengan Rocky. Betapa rendah, satu kali lagi, betapa rendah, saya tegas ya, betapa rendah orang yang ingin dianggap ustadz di kelompok mereka. Orang yang akan jadi ustadz di kelompok mereka. Hanya cukup pakai kopiah, kemudian langsung jadi ustadz. Kan keren. Dan semua orang bisa. Semua orang bisa tuh pakai kopiah. Satu kali lagi. Hanya karena pakai kopiah, lantas kemudian langsung dipanggil ustadz. Aduh, betapa picik coba. Verifikasi kesehatan akal mereka untuk mengatakan seseorang itu ustadz. Salah gak mengatakan ustadz kepada Rocky Gerung? Sebetulnya ustadz itu artinya pengajar. Ustadz itu artinya pendidik. Secara pengertian umum nggak salah. Tetapi secara lebih spesifik itu sangat keliru, bos. Karena kalimat ustadz ini sekarang dipakai oleh umat Islam dan ditempelkan kepada seseorang yang mengerti ajaran agama dan jelas punya iman. Ya, dan jelas punya iman, kemudian dia membimbing orang lain. Itu sekarang tuh ustadz tuh. Satu kali lagi, meskipun secara definisi umum ustadz itu bisa disandang oleh siapapun. Bisa disandang oleh siapapun. Saya, ustadz bagi saya sendiri bisa. Kan pengajar, pendidik. Saya menjadi pengajar bagi mata saya, telinga saya, mulut saya, tangan saya, kaki saya, istri saya, anak saya, meskipun nggak punya jamaah. Nggak apa-apa, secara definisi umum. Aldi Taher, di dalam Instagramnya dia mengklaim sebagai Ustadz Aldi Taher. Nggak jadi masalah. Tapi secara definisi khusus, saya tegaskan lagi, itu sangat keliru, saudara. Dan mereka tidak memperhatikan itu semua. Yang penting membela secara garis politiknya sama. Maka mereka berani melacurkan apapun saja termasuk urusan ini. Betapa rendah, satu kali lagi, verifikasi dari kelompok mereka untuk bisa menjadi ustadz. Sugik Nur Harja. Kan bagi mereka mah ulama. Kan bagi mereka mah ustadz. Kan itu kan? Ulama loh. Sekelas Sugik Nur Harja. Yang jelas tidak punya rekam jejak. Ya, menempuh, belajar ilmu agama yang jelas. Dan gampang, banyak sekali kita temukan pernyataan-pernyataan Sugik Nur Harja yang berbahaya. Yang dolun, modelun. Tapi mereka nggak pedulikan itu. Yang penting dia pakai kopiah, apalagi pakai jubah, pakai koko, ya. Satu aliran dukungan politik, maka jadilah dia sebagai seorang ustadz. Masih ingat kan? Ketika Sugik Nur Harja menafsirkan ayat
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa semua makhluk Allah itu bisa jadi ulama. Mau itu hewan, mau itu tumbuhan. Sapi, kerbau, buaya, itu bisa jadi ulama. Katanya itu. Padahal nggak ada satupun mufasir yang menafsirkan ayat itu. Yang menafsirkan ayat itu merujuk kepada bahwa hewan bisa jadi ulama. Sapi bisa jadi ulama. Buaya bisa jadi ulama. Ulama itu ya merujuknya kepada manusia. Karena ulama itu jamak daripada alimun. Artinya orang. Orang dulu. Bukan berarti buaya bisa jadi ulama. Sapi bisa jadi ulama. Orang yang penuh otaknya, pikirannya dengan ilmu. Kemudian yakhsyallah. Takut kepada Allah. Ini sapi bisa jadi ulama. Buaya bisa jadi ulama. Kata Sugih. Dan ketika orang mengkritik, apa coba kata dia? Ini adalah hasil ijtihad saya. Kan gila. Emang nggak ada gitu syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid? Orang alif batasa juga masih belepotan kok dia. Masa mau klaim sebagai seorang mujtahid? Dan ini kelompok mereka sampai detik ini masih aja menganggap dia ulama. Aneh saya. Jadi verifikasi untuk seseorang menjadi ustadz di kelompok mereka itu sangat gampang sekali. Cukup Anda berkopiah, cukup Anda pakai koko, apalagi pakai jubah, udah langsung inheran, langsung jadi ustadz. Langsung dicium. Gak sesembarangan itu Ferguson. Untuk menunjuk seseorang, untuk satu kali lagi menunjuk seseorang agar bisa membawa umat keselamatan di dunia wal akhirah. Verifikasinya harus jelas. Makanya orang-orang kayak gitu tuh gak laku di NU. Kenapa? Karena santri-santrinya banyak, yang pintar-pintar juga banyak. Dan yang pintar-pintar ini juga gak ngeklaim kemana-mana sebagai ustadz. Karena banyak yang lebih pintar lagi. Apalagi hanya sekedar huruf hijaiyah dan sebagainya. Kalau misal orang-orang seperti Sugih itu ceramah di NU itu pasti ditertawakan. Makanya gak mungkin laku di NU. Gak bakalan diterima. Apalagi pengennya dia sebagai seorang ustadz. Lah, pasti akan ditertawakan banyak orang. Tapi di kelompok mereka, asal satu tujuan politik, satu tujuan politik, pakai kopiah, tinggal pakai sarung, apalagi pakai jubah, udah langsung inheran jadi ustadz. Diikuti oleh banyak orang. Kan, ayo dong. Sekarang Rocky, hanya karena dia pakai kopiah langsung Ustadz Rocky Gerung. Waduh, betapa lacur. Dan satu loh, saya sebetulnya agak heran juga kepada Rocky. Kalau dia disebut orang merdeka, bahkan katanya agnostik, tidak punya agama, aneh saya kenapa bisa kemudian gabung berbarengan, sama-sama berjalan dengan mereka. Secara keilmuan ini bertolak belakang sebetulnya. Tapi Rocky masuk. Ada apa? Ini Rocky ini ideal sebagai sedang menyebarkan intelektualnya atau ada visi misi yang lain. Serius, saya dari dulu mikir loh kepada Rocky ini. Siapa sih sebetulnya Rocky? Apakah ada yang menyimpan Rocky? Ada yang menyuruh Rocky? Atau memang dia orang merdeka? Sehingga dia bisa seenaknya kemana-mana gitu loh. Dengan dalil, dengan alasan, argumentasi ideal. Menurut pikiran dia. Atau dia ada yang mendikte untuk sengaja masuk. Untuk satu kali lagi sengaja masuk ke tubuh Islam. Kemudian seolah membentur-benturkan. Menyudut-nyudutkan. Wah ini. Dan diakui oleh Islam. Dan dikiblati oleh umat Islam. Kemudian dia tepuk tangan. Misinya selesai. Misinya sukses. Dia mampu nyusup ke Islam. Kemudian mampu mengobok-obok. Memecah belah di tubuh Islam. Bukti memecah belah, dia sudah diundang di Maulidan.
kemudian dia ngomong tentang jihad, dia benturkan umat yang di depan dia dengan negara, ya, dia benturkan itu, dia ucapkan narasi tentang jihad itu, dia hajar negara dengan narasi itu, dia mengklaim atas nama Al-Quran, yang dibacanya adalah Al-Quran, ya, ini kan menjadi masalah bagi kita. Sementara Rocky sendiri nggak mengimani Al-Quran. Masih ingat kan ketika Rocky berbicara kitab suci adalah fiksi? Coba, mereka reaksi nggak? Mereka yang sekarang sealiran dengan Rocky, sejalan secara garis politik dengan Rocky, ada yang ngeritik nggak? Coba bayangkan kalau kalimat itu diucapkan oleh Ahok. Coba bayangkan kalimat itu kalau diucapkan oleh orang yang di luar dari kelompok mereka. Coba, bakal demo berapa puluh jilid mereka tuh. Ayo dong, saya di sini posisinya ingin mengajak masyarakat agar berpikir, yuk berpikir cerdas yuk. Melihat seseorang itu jangan dulu ada rasa kagum berlebihan. Padahal kita nggak tahu apa maksud dan tujuan orang tersebut. Jangan-jangan. Coba, ini katanya yang ngomong ini diklaimnya sebagai Ustadz Suharsono kalau nggak salah. Dia ngomong Ustadz Rocky Gerung kepada si Rocky. Ayo dong. Kan kita menjadi mikir betapa sudah terbalik-balik ini semua. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.